Suku Toraja dikenal memiliki kebudayaan yang sangat beragam dan unik. Salah satunya adalah upacara adat Rambu Solo atau ritual pemakaman yang sampai saat ini masih terus dipertahankan. Upacara adat ini sendiri menjadi suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari suku Toraja dimanapun mereka berdomisili. Sebab sebagian besar masyarakat Toraja masih menganut tradisi peninggalan leluhurnya. Seperti pada proses adat Rambu Solo, pemakaman almarhum Sertu Purnawirawan TNI Martin Ripi dan almarhumah Deborah Rangga Tadiong di Homebase, Bunga Didi, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi ini ritual atau upacara adat pemakaman almarhum Bapak Martin Ripi dengan Ibu Deborah Tangyong atau Deborah Rangga Tangyong atau Nenek Ari. Ini dilaksanakan di Ombes Bunga Didi Luwu Utara ini atas kesepakatan dari anak dan cucu. Dan terlebih dahulu memohon izin dan persetujuan dari seluruh rumpun keluarga yang ada di Toraja. Di mana kita ketahui bersama bahwa mereka ini memiliki garis keturunan dari Bori, dari Tikala, dari Salu Sopai, dari Tonglo Madandan, dari Sangala, dari Mengkendek, dan beberapa kampung lainnya juga dari Nanggala. Lalu kenapa mereka melaksanakan di Luwu Utara ini? Karena ada beberapa dari keluarga mereka telah mereka lakukan upacaranya di sini dan mereka menganggapnya tidak sampailah hati lagi untuk meninggalkan. Sehingga mereka juga sudah merasa bagian dari tanah ini. Mereka sudah bagian dari tanah Luwu karena garis keturunan mereka ini juga masih ada hubungannya dengan Luwu. Kemarin sudah disampaikan keluarga dari atas ketika tanda dari kelahiran mereka itu dibicarakan kemarin. Salah satu nenek mereka itu berasal dari Tongkonan Tok Langsa yang ada di Nanggala. Nah, Tongkonan Tok Langsa yang ada di Nanggala ini dibangun oleh salah seorang dari Datu Luwu yang menikah dengan Puang Bayu Barialo dari TD. Nah, nenek mereka ini salah satu keturunan dari Datu Baka atau lebih dikenal Laten Ripepang dan Paliwang Patamatinro Sultan Abdullah Patiware Patamatinro Isa Abang Parit. Jadi sehingga mereka bukannya melaksanakan ritual di tanah orang tetapi juga melaksanakan di tanah leluhur mereka. Seperti itu kurang lebihnya. Lalu mungkin juga yang salah satu menjadi pertimbangannya bahwa orang-orang yang ada di sini tidak terbatasi oleh suku, ras, dan agama. Itu semuanya pernah membina hubungan yang baik dengan orang tua maupun dengan seluruh anak dan cucunya. Sehingga ya mereka lebih cenderung melaksanakan di sini demi kebaikan semua.
Dalam tatanan adat budaya Toraja, rambu solo merupakan sebuah penghormatan yang diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia. Namun, di dalamnya ada nilai-nilai adat, aturan, atau ritual tradisional yang ketat dan sudah ditentukan oleh leluhur suku Toraja. Sehingga sebelum ritual adat rambu solo dimulai, biasanya keluarga besar si mati menyiapkan sejumlah keperluan upacara. Sebab pada acara rambu solo yang akan dilaksanakan diawali dengan melantang, yakni membuat pondok dengan melibatkan ratusan hingga ribuan masyarakat setempat. Sebab bagi suku Toraja, orang yang sudah meninggal dikatakan telah benar-benar meninggal ketika seluruh kebutuhan prosesi upacara rambu solo telah terpenuhi. Makna badong sebenarnya adalah salah satu rintihan atau tangisan. Seolah-olah yang dimanfaatkan oleh lelaki, tapi karena Tuhan ini memang bijak. Karena lelaki dengan perempuan tidak sama dengan tangisan. Jadi kalau lelaki itu menangis melalui dengan rintihan kata-kata yang bisa dibawa di dalam lantunan badong. Nah itu satu, pertama itu. Kedua, salah satu penilaian di dalam strata-strata, baik kepada tempat yang berduka dimanapun kita berada. Dan ketiga, seolah satu bahagian yang dapat membagi duka kepada orang yang melakukannya atau di mana kita melakukan sebagai badong. Dan keempat itu tidak semuanya manusia atau orang mati di badong Allah. Tidak semuanya. Jadi itu memakai tingkatan-tingkatan atau daripada upacara-upacara yang dilakukan. Seperti ini karena ini sudah dilengkapi dengan mak lambuk, mas suling, pak badong. Itu semua itu yang menjadi pelengkapnya dalam sebagai paket. Itu artinya dipaketkan di dalam upacara kebesaran sebagai adat dan budaya Toraja. Ini sebenarnya ada yang memang perkataan yang turun temurun dikondisikan daripada tempat dimanapun kita berada. Apakah tempat terjadinya duka ini dari turun temurun atau memang munculnya daripada zaman perkembangan. Nah, seperti yang di sini. Kalau kita dengar dengan protokol ya memang dari akarnya, dari turun temurun dari nenek moyangnya. Nah, dan itu di sana direnden. Jadi kelangan Toraja tidak semuanya bisa dilepas secara itu. Tidak semuanya kalau di Toraja. Sebenarnya batasannya dikatakan sebagai orang mak badong. Ya paling rendah kalau dikatakan itu 30. Itu paling rendah. Karena sudah bisa dilakukan di dalam pelengkap nyanyiannya atau lagunya itu. Karena itu empat artinya yang bisa menjadi apa namanya itu ya apa akatitukna
empat sudut. Ya, artinya harus berdiri empat sudut itu yang bisa memberikan suatu sinonim di dalam kata-kata yang bisa disampaikan. Nah, di dalam bating atau lantunan, lantunan kepada tempat duka. Nah, mana dari ciri khas berpegangan itu tergantung daripada lirik lagu yang dikeluarkan sesuai dengan artinya antara syair dengan lagu atau irama dengan lagu. Jadi itu harus diperbandingkan, ibaratnya orang menyanyi harus memakai organ atau keyboard. Jadi di dalam alunannya itu itulah yang menggandeng lagunya untuk mengiringi, artinya menyesuaikan goyangan di dalam lagu badong untuk tempat orang yang berduka. Artinya yang mengalami tangisan rintihan yang sangat dalam. Maka disitulah seolah-olah kita sudah membaca duka dijadikan sebagai salah satu penghiburan. Nah, di dalam tempat itu. Rangkaian upacara adat Rambu Solo ini merupakan ritual penting yang memakan waktu dan biaya yang besar. Ini disebabkan oleh penyembelihan kerbau, babi, dan lamanya prosesi upacara yang dibuat meriah. Dalam upacara adat Rambu Solo juga dilakukan sesuai kedudukan atau strata sosial, yang setiap tingkatannya memiliki beberapa bentuk dan makna. Sebab tidak semua suku Toraja mampu membuat upacara besar kecuali bagi bangsawan tinggi, yang biasanya dibawa ke Rante, lokasi di mana akan dilaksanakan prosesi pemakaman dan sejumlah pertunjukan kesenian. Setelah semua perlengkapan dinyatakan siap, upacara Rambu Solo pun kemudian dimulai dengan menggosok simbuang, di mana simbuang ini merupakan lambang kebangsawanan yang akan diupacarakan. Ritual yang dilaksanakan ini dilaksanakan dalam salah satu bentuk ritual tertinggi Aluk Rambu Solo. Dalam konteks aksesori yang dipakai itu memadukan beberapa aksesori atau dalam bahasa Toraja disebut bayun na tongkonan. Itu digabungkan dari beberapa simbol-simbol kebesaran dari beberapa wilayah adat yang ada di Toraja. Termasuk yang kita lihat itu adalah bala tedong dengan tombi yang pendek seperti ini. Itu berasal dari daerah Bori sampai ke Sa'dan ke sana. Lalu beberapa hal yang kita pakai itu menggunakan aksesori atau tata cara dari Sanggala, Salu, Sopai, dan dari Madandan. Jadi hampir acara ini mengakumulasi beberapa simbol-simbol kebesaran tongkonan dari beberapa tempat atau wilayah adat yang ada di Toraja. Termasuk cara pemotongan hewan. Mak Parokwalang itu didahului dengan pemindahan mayat dari rumah ke alang, lalu tedong sebagai tanda Mak Parokwalang itu dipotong. Namun waktu Mak Palau kita mengambil tata cara yang dipakai oleh para bangsawan di Tarulembang, yaitu kerbau terlebih dahulu dipotong lalu Mak Palau. Jadi ini beda. Kemudian soal memberi tanda kepada silsilah yaitu Kapanang Balang, Panghulu Salu, dan
dan peringatan terhadap garis keturunan. Kemarin itu menggunakan balang dan hati kerbau. Lalu hari ini menggunakan kepala kerbau yang dipotong sesuai dengan tata cara di Talu Lembangna, yaitu di kepala itu masih melekat sampai ke rusuk yang kedua. Jadi dari kepala sampai ke rusuk yang kedua. Nah, jadi orang Toraja menyebutnya Duang Abamban. Dalam prosesi Rambu Solo juga dilaksanakan Mapasa Tedong, di mana kerbau-kerbau yang akan dipersembahkan dalam ritual adat tersebut diarak keliling dan setelah itu kemudian dilanjutkan dengan Maparoko Alang. Sebelum masuk dalam puncak acara, ritual selanjutnya yakni Mapalao atau Mapasonglo, yaitu proses pengantaran jenazah dari area rumah Tongkonan Kerante, yaitu kompleks prosesi pelaksanaan acara adat Rambu Solo yang disebut Lakian. Nilai sosial dan budaya dalam upacara adat Rambu Solo. Kita akan menemukan sejumlah pertunjukan kesenian tidak hanya untuk memeriahkan upacara, melainkan wujud penghormatan dan doa bagi orang yang sudah meninggal. Ini kan masih ada beberapa hari, termasuk mengangkaran ada keluarga mereka yang sudah terlebih dahulu mendahului itu akan diangkat dari tanah. Yang tadinya mereka dikuburkan di tanah akan diangkat untuk selanjutnya dimasukkan patane. Namun terlebih dahulu pada pagi hari patane itu, karena itu patane yang masih baru, akan dipabalik atau disabu. Dirubah statusnya dari bangunan biasa menjadi kuburan. Setelah itu mengangkat jenazah yang dikubur untuk selanjutnya dikasai atau dibenahi pembungkus dan petinya. Setelah itu besoknya akan dipotong satu ekor kerbau sebagai tanda Mak Palin. Namun mayatnya akan belum dimasukkan pada hari itu, melainkan akan menunggu di depan patane. Nah, nanti besoknya ketika orang mengubur, sudah penguburan ini kedua orang tua ini, mayat yang diangkat dari tanah itu yang akan dimasukkan terlebih dahulu. Nah, baru kedua orang tua ini. Ini kira-kira seperti itu rangkaian acaranya. Kemudian tingkatan acara yang diangkat ini, yang dipakai ini adalah salah satu tingkatan upacara Rambu Solo yang tertinggi di Toraja, yaitu Sapuran Danang. Dalam tatanan adat budaya Toraja yang dikemas melalui upacara Rambu Solo, ritual pemakaman, juga dilaksanakan Mapasilaga Tedong, yaitu kegiatan adu kerbau untuk memberikan hiburan kepada keluarga si mati dan masyarakat sekitarnya. Sehingga upacara adat Rambu Solo mempunyai nilai tersendiri dan mencerminkan masyarakat Toraja punya sikap tolong-menolong, gotong royong, dan kekeluargaan yang tinggi. Masyarakat Toraja juga meyakini bahwa jika upacara adat Rambu Solo tidak diadakan, akan berdampak pada orang yang ditinggalkan berupa kemalangan. Oleh sebab itu, upacara ini masih terus dilakukan oleh masyarakat Toraja hingga sekarang.